إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب صلاة الجماعة اختلف أصحابنا في الجماعة فقال أبو العباس وأبو إسحاق هي فرض على الكفاية يجب إظهارها في الناس فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها وهو المنصوص في الإمامة. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tema terkait dengan salat berjamaah. Namanya ilmu ya. Sayyidina Ali, arafta syai'an wa ghabat angkal asya. Kamu ini tahu sesuatu tapi ada sekian banyak yang tidak kamu ketahui. Satu ilmu kita tahu, ada beberapa ilmu lagi yang belum kita ketahui. Kadang sudah tahu lupa, kadang sudah tahu masih lupa. Tapi dapat ilmu baru yang lama-lama lupa. Ya kadang memang baru tahu 1, 2, 3. Sementara ada ratusan ilmu di sana yang belum sempat kita ketahui. Termasuk sholat berjamaah ini. Sholat berjamaah ini ada sekian banyak hal sebenarnya kalau kita bahas, kalau kita baca per item ya tidak cukup waktu. Alhasil kesimpulannya sholat berjamaah itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat dipaket antara perintah sholat itu sendiri, perintah zakat dan perintah sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Kalian rukuklah, kalian dirikanlah sholat, kalian tunaikan zakat, kalian rukuklah bareng-bareng dengan orang-orang yang rukuk. Itu satu paket. Kalian sholat, kalian zakat wajib. Zakat sama sholat apa? Wajib. Kalian rukuk bareng-bareng rukuknya sama orang-orang yang rukuk. Lalu bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Dalam mazhabnya Imam Syafi'i sendiri, ikhtalafa ashabuna fil jama'ah faqala Abu Abbas wa Abu Ishaq hiya fardun 'alal kifayah. Dalam ashabus Syafi'iyah tentang hukum berjamaah ini khilaf ulama. Imam Abu Abbas dan Imam Abu Ishaq mengatakan bahwasannya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib dilaksanakan dan diekspos. Harus nampak kalau ada sholat berjamaah dalam kasus berjamaah ini. Tapi kalau tidak mau menampakkan keberadaan sholat berjamaah, qutilu alaiha, diperangi. Oh, ini karena apa? Ada sebuah kewajiban yang tidak dikerjakan. Kayak fardu kifayah ini kayak orang meninggal gak disolati gitu ya. Gak ada yang nyolati. Maka sholat berjamaah ini harus ada yang berjamaah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan wa min ashabina man qala hiya sunnah. Di sebagian ashab Syafi'i yang lain mengatakan bahwasanya enggak sampai fardu kifayah tapi hanya sunnah muakkadah. Tapi meskipun sunnah, jangan sampai ada istilah kan cuman sunnah. Nah, itu. Kalau ada kan itu jadinya meremehkan. Kalau ada kalimat apa?
beratkan, kan cuman sunnah. Jatuhnya apa? Meremehkan. Padahal kita tahu Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian jangan sampai betul-betul meremehkan amal baik meskipun itu kecil. Sunnah itu kan perkara, anggap misalnya buang kotoran itu perkara ma'ruf, perkara baik. Tapi sebaiknya ya disingkirkan, jangan diremehkan. Apalagi sekelas sholat berjamaah. Ya, tentunya kalau baca riwayat ada sekian banyak. Wa aqallul jamaah ithnani imamun wa ma'mum. Minimalnya orang melaksanakan sholat berjamaah itu 2 orang. Yang penting ada 1 imam, kemudian ada makmum. Ya sudah, itu menjadi berjamaah. Nah, riwayat hadisnya lima rawa Abu Sal Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-itsman fama fawqahuma jamaah. 2 orang dan seterusnya itu sudah dianggap bisa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi 2 jamaah, selebihnya ya berarti jamaah. Wa fi'luha lirrijal fil masjid afdal li'annahum aktsaru jam'an wa fil masajid allati yaktsuru nas fiha afdal. Adapun melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu lebih utama. Sementara masjid yang jumlah jamaahnya lebih banyak itu juga lebih utama dari masjid yang jumlah jamaahnya lebih sedikit. Umpamanya ini banyak masjid, kan yang nggak boleh itu banyak jumatan. Tapi kalau banyak masjid nggak apa-apa. Di Anggrek Sari masjidnya sampai 3 misalnya ya. Ya nggak apa-apa, mesti ada orang wakaf rumahnya 10 rumah berderet diwakafkan masjid. Ya sudah jadi masjid. Yang nggak boleh itu di setiap masjid itu didirikan apa? Jumatan kalau dalam satu komplek. Lagi 1 RT RW, 1 RT kemudian mendirikan banyak jumatan nggak boleh. Tapi kalau banyak masjid boleh-boleh saja. Nah, sekarang ada opsi kita mau melaksanakan sholatnya di mana? Ya laki-laki di masjid. Mana yang lebih afdal? Masjid yang jumlahnya lebih banyak jamaahnya itu yang lebih afdal, yang lebih utama. Kalau yang lebih sedikit kurang keutamaannya. Ini yang apa? Yang harusnya difahami. Fa sholatur rajul ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah. Seorang sholat berjamaah berdua itu lebih utama daripada orang tidak sholat berjamaah, sholat sendirian. Wa sholatur rajul ma'ar rajulain azka ma'a sholatihi ma'ar rajul. Ada seorang sholat bersama 2 orang berarti bertiga. Itu lebih baik daripada sholat berdua. Wah, ini hadis. Dia ada orang sholat bertiga, jamaah 3 orang, lebih utama mana dengan 2 orang? Ya lebih utama 3. Karena konsepnya semakin banyak jamaahnya semakin utama. Ini penting juga memperhatikan peserta ya. Nah ini bagus ini untuk berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba bagaimana jamaah bisa semakin banyak. Andaikan ada banyak masjid atau paling tidak saingan dengan masjid yang lain dari sisi memakmurkan. Ada informasi di tempat lain Pak, itu sekarang jamaahnya Masya Allah itu 5 sof, 8 sof, 10 sof. Masa kita kalah? Nah, kita harus lomba-lomba sekiranya di sini juga segitu bahkan lebih banyak. Oh itu benar kalau kayak gitu. Yang nggak boleh itu berlomba-lomba di dalam megah-megahannya. Yang nggak boleh ya. Misalnya gini, masjid sana sudah megah Pak, sini masa belum? Itu ini ngajak kiamat kalau kayak begitu. Ngajak kiamat. Cuma kalau ngadu dengan rumah lebih utama ya, mengadu dengan rumah.
Masa rumah-rumah di sini pada megah, masjidnya enggak? Nah itu bagus, itu takwa kalau kayak begitu. Masa masjid jelek pada rumah-rumah kita sendiri aja bagus. Ini rumah Allah tuh. Nah ini takwa, orang kayak begitu takwa. Cuman kalau adu masjid itu ngajak kiamat. Di perumahan sana itu masjidnya segini mentereng Pak, masa kita kalah. Nah ini ngajak kiamat kalau kayak begitu ya. La taqumu saa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Kiamat gak akan terrealisasi sehingga orang-orang itu hanya adu megah-megahan masjidnya saja. Masjid diadu dengan masjid. Hati-hati ya, beda-beda tipis, halus. Tapi kalau lomba memperbanyak jamaahnya, oh itu bagus. Gimana Pak ini biar kita jamaahnya lebih banyak dari masjid yang lain. Semakin banyak jamaahnya semakin besar fadilahnya, ini masalahnya. Wah itu tambah canggih itu kalau ada orang yang mikir begitu. Sehingga kita bikin macam-macam media, sekiranya orang ini mau ke masjid dengan apa, dengan spanduk, dengan motivasi macam-macam ya. Kemudian dengan sosialisasi silaturahim ke masyarakat misalnya. Ini lebih baik lagi nih kalau dalam programnya itu adalah memperbanyak
Ginas yang terlalu semangat. Sudah imam Allah, dia Allahu Akbar sudah nyampe duluan. Nah, ini problemnya di situ. Jadi kasus yang terjadi itu sering duluan siapnya suara daripada gerakan. Badal imam itu yang nampak imam kan? Berarti di belakangnya imam. Posisi yang pojok dan posisi yang belakang itu mengikuti gerakannya orang yang mengerti gerakannya imam. Berarti tidak? Misalnya ada soft sampai 1 kilo. Saking banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah kayak Masjidil Haram sampai 1 kilo. Itu bagaimana bisa mengetahui gerakan imam? Enggak bakalan bisa. Bisanya mengikuti gerakannya badalnya imam. Siapa badalnya imam? Makmum yang ada di depannya dia. Dan itu dianggap sah, tidak dianggap menyelisihi imam. Enggak usah yang jauh, yang dekat tadi itu loh. Yang dekat di belakangnya imam, karena tolak ukurnya suara, akhirnya banyak kasus imamnya belum nyampe di sujud, makmumnya sudah sujud duluan. Karena apa? Dia pakai standar suara. Sementara suaranya imam sudah siap, posisi imam belum nyampe. Lah ini problem. Harusnya memang idealnya kayak ini idealnya. Berapa kali ini kita bab sholat nih? Nih paling ideal sholat. Insya Allah.
Nah, sholat ini paling ideal. Ingat, kalau sudah takbir itu Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Ya. Kalau sujud, kalau ruku, harusnya tapi imam itu gerakannya, intikolnya itu pas perpindahan ujung itu pas masuk di rukun yang lain. Ini kan mau pindah nih, baca. Ketika posisi ruku itu selesai takbir, harusnya masuk ke rukun yang lain. Allahu Akbar. Pindah ke rukun yang lain. Sami Allahu liman hamidah. Harusnya. Masuk ke rukun yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya barnya itu di posisi rukun yang lain. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya gini. Cuma yang terjadi seringnya ketika sujud, imam gini, ketika mau sujud, Allahu Akbar. Orangnya belum nyampe, suaranya udah habis. Akhirnya duluan makmum, nyampe-nya sujud. Yang salah siapa? Sebenarnya yang lebih disalahkan makmum. Kok bisa Ustaz? Kan salahnya imam. Kenapa suaranya habis dia belum nyampe? Karena jawabannya dalam kasus sholat berjamaah selain takbiratul ihram gak ada perintah bagi makmum untuk apa? Standar suara tetapi gerakan. Makanya kalau imam sujud baru kamu apa? Sujud. Kalau imam i'tidal, kamu i'tidal. Enggak ada bilang kalau imam baca Allahu Akbar waktu ruku, enggak gitu, enggak ada. Kalau imam ruku, kamu ruku. Kalau imam sujud, kamu sujud, kan gitu. Nah, ini kesalahan. Akhirnya terjadi ke kasus kita ini mungkin ya. Imamnya enggak sujud, kita sujud. Kalau imamnya enggak sujud kok kita sujud. Nah, yang salah siapa ya? Makmum lah, ngapain kok makmum sujud sementara imam enggak sujud? Lo kan suaranya lo enggak bisa suara. Lah kebiasaannya enggak bisa kebiasaan. Orang sholat ini kebiasaan semua. Namanya ruku itu kebiasaan, i'tidal kebiasaan, sujud kebiasaan. Maka tidak semua suara kita ikuti dengan berdasarkan kebiasaan. Nah, Ustaz, tapi saya kan nggak nampak imamnya. Harus nampak. Loh, imam kan jauh, harus nampak badal imam. Nah, badal imam. Dan badalnya imam harus tak ngikuti depannya. Berarti ngikuti imam. Biar nggak terjadi kesalahan. Ya, ini yang harus kita tahu. Insya Allah nggak pernah ada kesalahan dalam sholat. Nah, sekarang kalau imamnya yang salah, kebijakan makmum bagaimana? Dua. Kalau kesalahan imam dalam kasus sunnah, kita abaikan yang sunnah, ikuti imam. Tapi kalau kesalahan imam dalam kasus wajib, dalam kasus apa? Wajib, kita abaikan imam, kerjakan yang wajib. Insya Allah, paham enggak? Kalau kesalahan imam itu hanya masalah sunnah, abaikan sunnah, ikuti imam. Cuman kalau kesalahan imam itu masalah wajib, abaikan imam, ikuti yang wajib. Contoh, imam enggak kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah. Ternyata imam sujud. Jenengan kunut subuh apa sujud? Sujud. Kenapa? Kalau kasusnya imam meninggalkan sunnah, abaikan sunnah, ikuti imam. Ngikuti imam itu wajib. Nomor dua, kalau imam meninggalkan tasahud awal, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, sholat isya,
Ada tasahud awalnya semua. Rakaat pertama imam berdiri. Rakaat kedua imam harusnya duduk tasahud awal. Ternyata imamnya enggak duduk tasahud awal, imamnya langsung berdiri. Jenengan tasahud awal apa berdiri? Berdiri. Kenapa kok berdiri? Karena tasahud awal sunnah. Kewajiban kita ngikutin imam. Kewajiban kita apa? Ngikutin imam. Sekarang kasusnya gini, kasusnya imam sholat. Waktu imam sholat, imam gak ruku. Ruku wajib apa sunnah? Wajib. Ternyata imam sujud. Jenengan ikut sujud apa ruku? Tunggu dulu, informasikan ke imam. Anda ini keliru. Keliru, informasikan. Subhanallah. Ternyata tetap aja dia. Subhanallah. Tetap aja dia melanjutkan sholatnya. Maka kita misah daripada imam. Kenapa? Kita sedang mengikuti orang yang sholatnya salah. Gak boleh ikut salah. Karena salahnya dalam kasus apa? Wajib. Bisa dipahami? Sama kayak tasahud akhir. Tasahud akhir itu wajib apa sunnah? Wajib. Nah jenengan waktu tasahud akhir imamnya berdiri mau nambah ke rakaat kelima. Mau menambah rakaat kelima. Makmum ngapain? Duduk sambil ngucap subhanallah. Imamnya ngajak berdiri lagi, gak usah ikut. Karena wajibnya kita adalah duduk. Wong sholat sudah siap kok 4 rakaat. Ngapain kok ngajak 5? Jenengan duduk. Berbeda dengan tasahud awal. Kalau tasahud awal imam ngajak berdiri, meskipun gak tasahud awal, jenengan ikut berdiri. Alasannya tasahud awal itu sunnah. Ya alasannya apa? Sunnah. Insyaallah bisa dipahami. Nah ini yang lucu, sama-sama rukun. Tulis gimana? Harusnya imam yang keliru, kok makmumnya yang keliru. Imamnya bener rukuk, makmumnya sujud. Nah ini imamnya udah bener kok rukuk, kok makmumnya apa? Sujud. Kok bisa kayak begitu? Kalau itu mungkin dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar, mungkin ngantuk atau apa ya. Dia memang tidak ada unsur kesengajaan. Tidak tahu kok bisa bablas sujud itu gimana. Itu langsung berdiri lagi, kembali ke seperti semula, baru sujud. Baru apa? Kok kalau begitu boleh. Kadang ada kita ini bangkit sujud karena merasa mendengar suara takbir. Berarti sujudnya, bangkitnya duluan kita daripada imam. Sujud subhan rabbil a'la bihamdi. Mendengar suara Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata imam masih sujud, balik lagi sujud gini. Berarti kita sujudnya 3 Ustaz, iya. Paham enggak? Karena tadi enggak sengaja. Enggak sengaja kayak ada suara imam ini sudah, kan harusnya kalau sujud kedua, untuk mudah mendeteksi sujud kedua lah. Sujud pertama ngikuti imam. Setelah itu tumakninah. Setelah itu imam sujud lagi. Sujud kedua. Wah, akhirnya kita ikut sujud. Allahu Akbar. Kok kayak dengar suara Allahu Akbar. Kita bangkit. Ternyata imamnya malah yang sujud lama itu. Kadang ada imam yang suka sujud lama terakhir-terakhirnya. Lama sujudnya, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Masih baca doa-doa macam-macam. Kita tadi udah kadung bablas bangun. Allah. Loh, belum. Ya balik lagi. Sujudnya 3 kali. Jadi dengan apa? Balik lagi aja. Enggak apa-apa. Sama kayak tadi, imam rukuk, kita bablas sujud. Enggak ada kesengajaan. Jenengan langsung balik lagi berdiri, baru rukuk. Tapi kalau jenengan balik langsung rukuk, batal. Enggak sah ya. Ini bablas sujud. Saya contohkan. Imam rukuk. Allahu Akbar. Kita langsung
Allahu Akbar. Saya itu sadar. Loh, imam masih ruku. Nah, nggak boleh nih. Dari sujud langsung apa? Ruku. Niru imam. Nggak boleh. Harus posisi berdiri dulu, baru mulai ruku. Jadi harus berdiri dulu. Langsung Allahu Akbar. Yang tadi dimaafin, yang tadi itu dimaafin karena sujud tanpa ada kesengajaan. Ya. Jadi tidak boleh balik langsung posisi ruku. Baliknya berdiri dulu, baru ngikut imam. Nah, cuman kalau terlanjur bagaimana? Ya, terlanjur. Ingat, ruku adalah rukun, meninggalkan rukun sholat jadi tidak sah. Kalau jenengan kasusnya kemarin ruku, enggak ruku ya, kasusnya apa? Tidak ruku, berarti meninggalkan satu rukun. Kalau meninggalkan satu rukun, jadinya sholat tidak sah. Nah, kalau sudah tidak sah, berarti dianggap belum sholat sampai hari ini. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya jenengan sholat lagi, niat qadha. Kan sudah 12 waktunya. Sholat lagi, niat saya sholat subuh 2 rakaat qadhaan lillahi ta'ala. Masalahnya kemarin sholatnya gak sah. Nah ini masalah ya. Monggo sini kalau mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau kasus kemarin itu kebiasaan di Masjid Al-Munawwaroh itu setiap hari Jumat membaca surat As-Sajdah. Nah, cuman kalau misalnya kita sebagai makmum memperhatikan kalau misalnya ketika membaca surat As-Sajdah imam belum sampai ke ayat yang menyatakan bahwa kita sujud, berarti kan kita tidak disunatkan untuk sujud. Nah, mungkin kasusnya kemarin karena kabarnya Pak imamnya suaranya lagi ini jadi suara tidak sampai. Nah, itu kan artinya kan belum sampai ke ayat menyatakan kita harus disunatkan untuk sujud Pak. Nah, mungkin baru 5 atau 10 ayat imam sudah ruku, cuman karena kebiasaan kita membaca surat As-Sajdah, jadi seolah-olah imam yang di belakang itu sudah sujud. Bahwasan yang perlu diketahui dalam kasus sujud tilawah, ingat bahwasannya sujud tilawah itu bukan surat As-Sajdah saja ini. Dan nanti sikapnya orang waktu ada perintah sujud itu apa? Ini wa hukmu sujudut tilawati hukmu sholatin nafli yaftakiru ila taharah was-satarat wastiqbalil qiblah li'annaha sholatun fil haqiqah. Fa in kana fi sholati sajada bi takbirin wa rafa'a bi takbirin wa la yarfa'u yadayhi. Hukumnya sujud tilawah sama seperti hukumnya sholat sunnah. Artinya dia harus punya wudhu, bersuci dulu, harus tertutup auratnya, harus posisi menghadap kiblat. Ini kalau waktu membaca Al-Quran yang perintah sujudnya itu di luar sholat. Cuman kalau membacanya itu dalam sholat, cukup langsung sujud dengan takbir, kemudian tidak perlu mengangkat tangan, sama seperti orang mau sujud. Nah, sekarang sujudnya ada berapa? Wa in kana sujud fi akhir surah fal mustahabbu ayyakuma wa yaqra'a minas surah ba'daha syai'an. Kalau perintah sujudnya itu akhir surat, maka setelah sujud bangkit, saya itu membaca surat berikutnya. Contohnya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ada perintah sujudnya loh. Fasjud waqtarib. Itu kan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu ada perintah sujud. Kalau jangan tengok di Quran kan ada tulisan as-sajadah, perintah sujud. Berarti disunahkan sujud. Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar. Ngapain? Kan sudah habis. Baca surat yang sesudahnya. Berarti tinggal baca surat berikutnya apa?
Setelah salat al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-qadar berarti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Habis surat al-alaq bangkit membaca surat al-qadar. Harusnya begitu. Nah, jumlahnya ada 14, nanti jenengan tengok sendiri di surat di Quran. Perintah sujud di Al-Quran yang harusnya disunnahkan untuk sujud jumlahnya 14. Tapi ingat hukumnya sunnah. Coba. Makanya tadi gini, meskipun kita ini terbiasa di hari Jumat baca surat As-Sajdah, tapi tidak ada kewajiban sujud meskipun sudah nyampe perintah sujud. Maka tugasnya makmum jangan sujud. Ketika sudah nyampe perintah sujud, ini kita perhatikan imam. Ini imam ini mau ruku apa mau sujud? Kan sudah perintah sujud, dia mau melakukan kesunahan apa enggak nih? Ternyata imamnya enggak mengambil kesunahannya, hanya ruku saja. Ya sudah ikut ruku. Jangan bilang, wah imam ini sudah ada perintah sujud kok enggak sujud. Ya kenapa kata imam? Imam mau sujud apa enggak? Ya sebentar. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah ya, enggak boleh terus-terusan itu melaksanakan sujud terus setiap sujud tilawah meskipun hari Jumat. Kenapa? Untuk membedakan bahwasannya antara wajib dengan sunnah itu berbeda. Pokoknya kadang-kadang kita sujud, kadang-kadang enggak sujud, kadang-kadang. Meskipun dalam sebagian yang lain, yang penting peka aja lah. Kalau itu sunnah ya sudah, itu aja. Kerjain aja terus ya. Pak, saya mau nanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kasus yang kemarin sebetulnya nggak yang gimana-gimana juga. Kami tidak ada menyalahkan imam sama sekali, itu udah benar. Hanya saja yang perlu saya tanyakan, Ustadz, kami kan ada penutup ini ya, penutup. Saya terbiasa kalau sholat itu saya longgarkan sedikit gitu. Longgarkan sedikit artinya kita memang konsisten dengan melihat gerakan. Tapi teman-teman bilang, oh nggak sah gitu. Kalau dibuka sedikit. Padahal menurut saya pernah melakukan sholat tasbih di Plamo. Dulu saya tinggal di Plamo. Itu kami berkumpul di depan karena sedikit waktu puasa iktikaf. Itu kan laki-laki kalau nggak salah cuma 20, perempuan cuma 5 orang. Itu kami sholatnya malah ke depan karena takut salah gerakan, karena sholat tasbih kan berbeda ya. Jadi kami dikumpulkan, maksudnya ibu-ibu ke depan saja, jaraknya mungkin 2 saf dari laki-laki. Nah itu enggak masalah. Sementara kalau, dan itu pernah juga saya mengalami sholat asar, karena rapat banget tutupnya, kita enggak lihat gerakan imam. Nah kasus di sini, maaf ya teman-teman, saya suka membuka sedikit karena kan kita konsisten dengan melihat gerakan imam. Kita kan harus ikut imam kalau sholat itu. Nah suka dirapatin lagi karena menganggap tidak sah. Nah itu saya kadang-kadang suka agak gimana ya, kok dibilang nggak sah, karena kita kan harus melihat gerakan imam. Yang jelas-jelas memang apapun ceritanya kita melihat gerakan imam. Ya, sudah saya tangkap. Yang kedua Ustadz, saya suka kadang-kadang suka sedih karena perempuan itu terdiskriminasi untuk sholat di rumah. Sementara jujur aja saya kan bacaannya kurang bagus. Pokoknya untuk sholat itu saya mengakui saya kurang bagus lah gitu. Kurang pas meskipun sudah tua begini tapi kurang lah gitu. Jadi kalau ikut imam itu sholat di masjid itu rasanya plong banget gitu. Nah sementara perempuan tuh lebih bagus di rumah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, apakah perempuan yang sholat di masjid itu masih 27 pahalanya gitu? Ya. Atau beda dari laki-laki? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, harus ada nampak ya. Jadi gini Bu, tadi kan sudah saya bahas, softnya laki-laki dan perempuan, yang paling utama bagi perempuan yang paling belakang, itu kalau kasusnya tidak ada pembatas. Tapi kalau ada tempat tersendiri kayak di Jawa atau di mana, itu kadang ada masjid itu terpisah. Perempuan kadang samping,
Nah, kadang kalau kayak gitu nggak ada hukum kayak tadi, saf yang pertama di belakang atau dia nggak ada, karena dia tersendiri. Tapi tetap syaratnya orang sholat harus mengetahui gerakannya, orang berjamaah itu harus mengetahui gerakan imamnya atau badal imam. Kalau enggak mau gimana? Apalagi kayak jenengan tadi katanya sholat asar. Ketika sholat asar tutup semua. Imamnya kadang takbirnya suaranya lagi habis. Ternyata posisinya sudah di gerakan yang lain udah jauh, kita masih terlambat jauh. Karena masih pertama perasaannya yang awal. Nah ini yang harus kita ketahui, harus tahu gerakannya imam. Termasuk ini jangan buka sedikit, biar nggak terjadi kesalahan waktu gerakan. Kan mutaba'ah itu, di dalam mutaba'ah ikut itu harus mengetahui yang diikuti. Terus pertanyaan yang kedua, merasa merasa dirugikan lah istilahnya. Enggak gini maksud saya. Satu, Rasulullah itu pernah bilang begini, Rasulullah ketika sahabat-sahabat perempuan itu pernah kasarnya demo lah, sowan sama Rasulullah. Rasulullah, saya ini mau nanya, gimana ini Rasulullah, enak betul jadi laki-laki, bisa berjamaah, bisa sholat Jumat, bila macam-macam lah. Kami perempuan ini mau ke sana nih, nanti anak di rumah begini, ini belum siap, bagaimana? Kata Rasulullah, husnu taba'uliki yu'adilu dzalik. Kamu merawat keluargamu itu sudah sebanding dengan itu. Jadi andaikan gini Bu, andaikan ibu berangkat, suami berangkat ke masjid, ibu gak bisa ke masjid karena ngurusin anak yang harus bangun, yang harus mandikan, yang harus masak dan macam-macam. Itu sudah setara dengan orang yang laki-laki yang sholat berjamaah ke masjid pahalanya, meskipun sholatnya sendiri ya. Cuman sekarang pertanyaannya, kalau ternyata ibunya tetap ke masjid, apa tetap dapat 27? Tetap berlaku. Karena hadis sholatul jamaah afdol min sholatil fadhi itu bukan masalah masjid, tapi masalah berjamaah. Mau dikerjakan di rumah, mau dikerjakan di musola, mau dikerjakan di jalan raya, kalau berjamaah selisihnya dengan orang sholat sendirian itu 27. Cuma nanti hanya masalah fadilah berangkat ke masjid. Tapi kalau fadilahnya berjamaah dengan sendirian memang 27. Dimanapun orang sholat di masjid sendirian, sama orang sholat di mana, di musola atau di rumah berjamaah, lebih utama mana? Dari sisi jamaahnya lebih utama di rumah, karena yang berjamaah di rumah, tapi yang di masjid cuma sendirian. Tapi kalau berbicara tempat, lebih utama mana? Tempat rumah dengan masjid. Untuk sholat fardu lebih utama masjid. Tapi sholat sunnah lebih utama mana? Tempatnya di rumah dan masjid. Rumah, kan gitu kasusnya. Perbandingannya begitu. Pokoknya jenengan selagi berjamaah, maka hadis 25 derajat dan 27 derajat itu tetap berlaku dimanapun tempatnya. Insya Allah bisa dipahami. Masalah lokasi saja yang lebih utama mana antara masjid dengan di rumah. Nah, cuma mohon maaf, nanti ulama masih tetap membahas lagi, ibu-ibu yang gak afdol di masjid itu ibu-ibu yang seperti apa. Ya, ternyata tetap dibahas nanti. Oh, itu yang satu sudah kayak Ratu Balkis, kira-kira begitu. Masya Allah cantiknya luar biasa, meskipun sudah tua kayak Ratu Balkis. Bapak-bapak itu kalau berangkat ke masjid, berangkat awal bukan ngejar soft pertama, pengen nengok kehadirannya si dia. Nah, itu yang kayak begini nggak boleh tuh berangkat ke masjid. Kenapa? Merusak konsentrasi dan niatnya laki-laki yang mau sholat berjamaah. Tapi kalau kira-kira agak problem sedikit kita, sudah tua, sudah apa, kemudian berangkat ke masjid, ulama masih membahas yang kayak begini nggak ada urusan. Jadi mau ke masjid gak di masjid, soalnya apa? Sama sekali nggak ngefik apa-apa. Berangkat ke masjid sudah pakai tongkat, sudah ini, sudah gini, insya Allah nggak ngaruh apa-apa itu. Mau di masjid, mau dimanapun sama saja. Nanti dalilnya mana? Hadis umum.
Afdalu sholatil mar'i, sebaik-baiknya sholatnya seseorang. Di sini Rasulullah enggak menyebut mau laki-laki atau perempuan. Fi baitihi illal maktubah, di rumahnya kecuali sholat fardu. Nah, ini enggak menyebut laki-laki atau perempuan. Cuma dalam perempuan perlu apa? Ada rincian-rincian yang seperti apa, yang seperti apa. Sudah siang ya? Insyaallah alhasil seperti itu tadi, mudah-mudahan nanti bisa difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum nanti bisa dibahas di belakang hari dengan ustaz-ustaz yang lain barangkali atau dengan kami waktu kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.